Assalamualaikum Sobat Football United, selamat beraktivitas di hari ini ataupun yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan lancar-lancar terus ya ibadahnya, insya Allah sampai dengan akhir nanti. Kali ini gue ingin membahas ada beberapa informasi, gue ambil sumbernya dari akun Twitter Center Devils yang diambil juga dari beberapa sumber ya. Oke, pertama kali adalah Manchester United ini akan memiliki kesepakatan untuk beberapa tahun ya partnership dengan Malaysia Airlines. Dan ini akan menghasilkan atau mendapatkan 4 sampai 5 juta pounds per musim. Wow. Malaysia Airlines. Gue ingat beberapa musim yang lalu sudah cukup lama ya, Garuda Indonesia sempat menjalin kerjasama dengan Liverpool dan logo dari Garuda Indonesia itu terpampang di jersey latihan dari Liverpool. Nah, Malaysia Airlines ini akan menjadi berpartner dengan Manchester United. Apakah akan menjadi official airlines? Ini juga menarik karena terakhir itu Aeroflot dari maskapai penerbangan dari Rusia, dan tentu saja terkait dengan situasi perang ya di Eropa, Rusia yang melibatkan Rusia ini. Akhirnya Manchester United mengakhiri kan kerjasama dengan Aeroflot. Sebelumnya gue ingat dengan Turkish, sempat juga Manchester United, dan kali ini dengan Malaysia Airlines yang kalau gue lihat sih memang maskapai ini butuh sesuatu yang berbeda untuk menaikkan lagi situasinya di market. Dan ini apakah ini langkah yang brilian? Tentu saja harus dilihat nanti efeknya seperti apa. Namun Malaysia Airlines ini merupakan airline dari Malaysia yang juga menurut gua memiliki fanbase Manchester United cukup banyak di negara tersebut. Sama juga dengan Indonesia ya. Apakah Manchester United berarti dengan kerjasama dengan Malaysia Airlines maka di waktu-waktu mendatang akan melakukan tour di Asia Tenggara lagi dalam periode persiapan pre-seasonnya? Gua harapkan demikian, tapi tidak dengan musim ini ya, karena musim ini sudah dipastikan akan ke US kan. Mungkin musim depan, who knows. Sehingga kalau Manchester United datang tour di Asia Tenggara, mungkin Sobat Football United kan bisa lebih dekat ya untuk bisa menyaksikannya. Oke, itu tadi kabar mengenai Malaysia Airlines. Dan kabar lainnya ini dari akun Mike McGrath. Ini merupakan reporter dari Daily Telegraph yang mengatakan Sir Jim Ratcliffe menginginkan seorang head coach di Manchester United yang fokusnya tentang latihan daripada seorang manajer yang melihat beberapa departemen termasuk juga recruitment. Perubahan di struktur ini adalah yang diinginkan dan ini tidak terkait apapun masa depan dari Erik ten Hag. Dengan model terbaru ini akan melihat head coach fokusnya lebih ke lapangan latihan di Carrington, di mana rekrutmen akan dipimpin oleh sporting director yang akan hadir, yaitu adalah Dan Ashworth, dan juga CEO Omar Berada ketika mereka mengambil peran ataupun tempat di Manchester United. Nah, ini menarik menurut gue. Kenapa? Gue ingat pemberitaan sebelumnya bagaimana Erik ten Hag ini meminta veto dalam hal recruitment. Lalu ini diberikan oleh Manchester United. Oleh karena itulah di bursa transfer musim panas ini Erik ten Hag secara aktif ya memberikan rekomendasi siapa-siapa saja yang diinginkan, walaupun ternyata dieksekusi, menurut gua ya eksekusi dari manajemen Manchester United ini masih belum bagus. Nah, akankah pihak dari manajemen Manchester United yang baru ini akan meminta kembali hak veto tersebut dari seorang Erik ten Hag? Ini juga menarik, dan apakah Erik ten Hag juga akan menyetujuinya ya? Dan kalaupun juga iya, menurut gua ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena bagaimana rekrutmen baik itu mendatangkan pemain ataupun melepas pemain ini kan juga harus dengan sepengetahuan dari pelatih kepala, katakanlah demikian, karena pelatih kepala inilah yang akan mengimplementasikan secara detail dari satu pertandingan ke pertandingan lain rencana-rencana yang dibangun oleh Manchester United. Sporting Director mungkin akan memiliki konsep blueprint permainan ya untuk jangka menengah sampai dengan jangka panjang, dan turunan dari sistem permainan ataupun filosofi yang ingin dibangun tersebut maka membutuhkan pemain dengan profil ABCD.
Tapi sekali lagi yang akan mengimplementasikan secara detail dari satu pertandingan ke pertandingan lain adalah head coach, pelatih utama. Sehingga menurut gue tetap harus diikut sertakan. CEO Omar Berada menurut gue ini juga penting, terutama mungkin dari sisi budgeting itu juga seperti itu ya. Manchester United dalam beberapa musim belakangan ini menurut gue tidak bagus dalam memberikan penilaian, valuasi, budget juga untuk mendatangkan pemain sering sekali over sehingga pemain yang datang ke Manchester United ini terlalu mahal, gajinya juga terlalu tinggi. Nah ini seorang Omar Berada yang punya background di dunia sepak bola, utamanya di Manchester City dan juga sebelumnya di Barcelona walaupun dengan posisi yang berbeda, tapi katakanlah ketika di Manchester City ini gua harapkan akan memberikan warna yang berbeda untuk sistem rekrutmen di Manchester United, termasuk juga Dan Ashworth mungkin ya dengan pengalamannya di Newcastle mendatangkan pemain-pemain dengan potensi yang luar biasa dengan harga mungkin yang lebih rasional pun juga ketika di Brighton. Nah ini juga penting sehingga bagaimana relasi lalu juga mungkin juga koneksi dari Dan Ashworth ini bisa digunakan untuk posisinya nanti ke depan. Cuman gue melihat ada situasi positif di mana head coach nanti akan lebih fokus ke satu pertandingan ke pertandingan lain ya, di mempersiapkan tim secara taktikal di lapangan latihan, dan mungkin porsi dari rekrutmen akan dikurangi. Bukan cuma itu saja, tapi juga hal-hal lain ya yang ada kaitannya dengan yang ada kaitannya dengan pemain-pemain tapi di luar lapangan. Nah ini penting menurut gue. Jadi ketika ada kasus seperti kayak Jadon Sancho ataupun Anthony, pelatih tidak terlalu harus berkonsentrasi ke arah sana, tapi ada pihak lain dari klub ya, dari manajemen yang bisa membantu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Sehingga sekali lagi pelatih bisa lebih fokus ke taktikal. Bagaimana juga hubungan dengan agen-agen pemain. Mungkin ada pemain yang tidak happy dengan menit bermain yang kurang dan lain-lain. Ini bisa ada pihak lain di manajemen yang membantu pelatih sehingga sekali lagi pelatih bisa lebih detail dalam mempersiapkan tim untuk satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Di zaman Sir Alex Ferguson segalanya ini digenggam oleh Sir Alex Ferguson, mulai dari taktikal ya sampai dengan hubungan antar pemain dengan agensi dan lain-lain ya, pemain dari akademi, banyak hal. Dan menurut gua perkembangan di sepak bola saat ini membutuhkan posisi atau pendelegasian dari situasi seperti itu. Jadi tidak bisa lagi ya seorang katakanlah head coach ini juga mengurusi hal-hal seperti itu. Dia harus difokuskan betul-betul ke hal-hal jangka pendek, sementara jaga jangka panjang yang mungkin contohnya beginilah di channel Football United ya. Gue mungkin setiap konten, setiap waktu gue berpikir oke, satu hari ini apa kontennya, besok seperti apa dan lain-lain. Tapi ketika gue ditanya akan gue bikin seperti apa nih 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, nah gue tidak bisa karena gue terlalu terkonsentrasi di jangka pendek. Sama seperti di klub pun juga demikian. Head coach benar-benar konsentrasinya dari satu hari ke satu pertandingan lagi dan lain-lain. Sementara butuh posisi lain yang melihat 2 tahun lagi seperti apa, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan yang diurusi juga di luar dari unsur-unsur teknis. Menurut gue ini hal yang positif ya, tapi butuh penyesuaian, butuh juga yang namanya sinergi dari head coach dengan posisi-posisi lain yang disebutkan tadi di berita ya, artinya dengan CEO, dengan sporting director dan lain-lain. Ini harus punya sinergi yang kuat. Tanpa itu menurut gue akan tidak maksimal sih ya kinerjanya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.